beliau melanjutkan pendidikannya di SMK Yarsi Medika pada tahun lulusnya yaitu 2015. Nah, beliau ini guru juga di sekolah SMK Yarsi Medika. Nah, beliau melanjutkan sekolahnya setelah lulus dari SMK Yarsi Medika ke Universitas AR Fahrudin, lulus pada tahun 2019 dan sekarang melanjutkan ke jenjang apoteker. Nah, riwayat jabatan beliau di sini sebagai guru produktif farmasi periode 2019 hingga sekarang. Mungkin itu saja profil dari narasumber kita. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Nur Ainun untuk mengaktifkan kamera. Ibu. Ya, baik. Halo Bu Ainun, apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kalian? Oh, alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah ya. Oh ya, Ibu, saya dengar kan Ibu kan lagi melanjutkan kuliahnya ke jenjang apoteker nih. Nah, Ya. Saya mau tanya, Bu, gimana Ibu? Stres gak gitu? Pusing gak sih lanjut ke apoteker tuh? Pusing pasti ya, tapi ya jalanin aja lah gitu. Oke, Ibu. Ibu kapan nih kesini lagi? Ibu udah lama gak kesini. Ya doain ya nanti insya Allah tanggal 5 Februari itu akan ada ujian akhir profesi apoteker se-Indonesia. Jadi mudah-mudahan saya lulus dan bisa mengajar lagi dengan tatap muka di SMK Yarsi Medika. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke acara inti saja. Kepada yang terhormat Ibu Nur Ainun, saya persilakan untuk membacakan materi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Sampeno Eskom selaku Kepala SMK Yarsi Medika dan yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Guru SMK Yarsi Medika dan teman-teman semua, terima kasih pada kesempatan kali ini ya. Saya dapat memaparkan seminar dengan judul tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai antipiretik. Oke, nanti di sini kita bisa diskusi asik ya, dikemas menarik dan dibuat untuk cerdik. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu antipiretik? Oke, nanti kita di sini diskusi bareng-bareng ya mengenai definisi demam, gejala demam, lalu pengertian antipiretik dan contoh obat antipiretik. Nah, di sini ada definisi demam. Jadi dikatakan demam jika suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhu tubuhnya 37,8 biasanya sudah mulai menimbulkan gejala seperti sakit kepala, badan sudah mulai terasa tidak enak ya, lemas, terus juga biasanya badan juga udah mulai panas gitu ya. Nah, demam umumnya terjadi karena adanya mikroorganisme. Kelompok dari mikroorganisme sendiri itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Ketika misalnya tubuh kita sedang ada mikroorganisme, sistem imun kita itu akan merespon si mikroorganisme tersebut gitu loh. Kalau misalnya sistem imun kitanya lagi stabil atau memang lagi bagus, si mikroorganisme ini akan kalah dan tidak menyebabkan penyakit. Tetapi sebaliknya, jika sistem imun kita ini memang sedang drop atau sedang lemah, kita tidak bisa melawan mikroorganisme tersebut sehingga malah menyebabkan penyebab penyakit. Seperti itu ya. Terus ini juga ada beberapa penyakit yang menyebabkan demam seperti demam tipoid, malaria, campak, faringitis, dan otitis media. Untuk demam tipoid sendiri itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Dia biasanya menyerang saluran pencernaan, gitu ya, sehingga menyebabkan mual, diare, atau sampai kejang perut. Nah, kalau malaria sendiri itu disebabkan karena adanya infeksi virus. Campak juga ya disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian faringitis. Faringitis adalah radang tenggorokan. Jadi nama lainnya itu faringitis gitu ya. Jadi kalau misalnya mendengar faringitis, oh berarti
lagi radang tenggorokan, seperti itu. Itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Kemudian otitis media, itu juga infeksi bakteri yang menyerang daerah telinga. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada gejala yang dirasakan pada saat demam. Badannya panas ya. Kemudian badan terasa menggigil atau berkeringat dingin gitu ya. Terus juga lemah anggota badan, nyeri otot, dan sakit kepala. Kemudian nafsu makan pun berkurang. Gitu. Oke, ini ada obat antipiretik ya, ini ada pengertiannya. Antipiretik adalah obat atau zat yang dapat menurunkan suhu tubuh pada keadaan demam. Jadi, antipiretik itu adalah obat pereda demam ya. Sekarang udah tahu ya kalau antipiretik itu adalah obat untuk menurunkan demam ya. Antipiretik ini bekerja dengan merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus. Jadi hipotalamus itu adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Sehingga pembentukan panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pembuluh darah sehingga nanti si suhu panas ini akan keluar melalui keringat atau air seni. Gitu ya. Oke, lanjut ini ada contoh obat antipiretik. Yang pertama ini ada paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Nah, obat yang di sini itu tersedia di apotik ya, dan terbuatnya dari bahan kimia. Sehingga setiap obat itu mempunyai keunggulan atau kelemahan ya. Keunggulannya itu kalau misalnya obat yang terbuat dari bahan kimia, itu efek yang diinginkannya cepat. Atau misalnya kita sudah minum nih obat dengan bahan kimia, itu 5-10 menit sudah bisa memberikan respon atau efek. Gitu. Tetapi kelemahannya, obat dengan bahan kimia ini bisa menimbulkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Memang tidak semua orang akan menimbulkan efek samping, tetapi jika sistem imunnya sedang drop atau lemah, pasti dia akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau disebutnya efek samping. Nah, untuk paracetamol sendiri ya, dia adalah first line atau pengobatan lini pertama pada saat demam, gitu ya. Terus kalau misalnya memang pasien ini alergi paracetamol, dia bisa diberikan ibuprofen. Jadi ibuprofen itu second line. Jadi pengobatan kedua jika memang dia sudah menggunakan paracetamol tapi tidak ada perubahan atau memang alergi paracetamol, itu bisa diberikan ibuprofen. Kemudian yang ketiga ini ada aspirin ya. Aspirin dengan dosis 500 mg. Itu akan memberikan efek sebagai antipiretik. Tapi kalau aspirin dengan dosis 75 sampai 100 mg itu mempunyai efek sebagai pengencer darah atau obat stroke. Gitu ya. Jadi aspirin ini dengan dosis 75 sampai 100 dia berfungsinya sebagai pengencer darah ya atau obat stroke. Tapi dengan dosis 500 mg dia berfungsi sebagai antipiretik atau pereda demam dan nyeri. Seperti itu. Oke, nah di sini kita masuk ke contoh tanaman obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, atau disebutnya adalah obat tradisional. Nah, obat tradisional itu obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan ya, yang memang murni. Dia tidak dicampur dengan bahan kimia, sehingga jika digunakan dalam jangka panjang, dia tidak akan menimbulkan efek samping. Artinya aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang, karena memang penggunaannya itu dari tradisional gitu. Bahan yang diambilnya itu murni dari tanaman atau tumbuhan. Nah, bagian yang digunakan dari tanaman atau tumbuhan itu bisa berasal dari daunnya, bisa dari bunganya, buahnya, bijinya, dari batang yang memang mengandung sebagai obat. Gitu ya. Oke, di sini ada daun sambiloto ya. Jadi sambiloto ini yang diambilnya adalah daunnya, yang memang dibuktikan berkhasiat sebagai obat pereda demam. Ini deskripsi tanamannya, ada kingdom, yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Lamiales, keluarga atau familinya Acanthaceae, marganya Andrographis, spesiesnya atau nama lain dari daun sambiloto ini adalah Andrographis paniculata. Oke, next ya.
Nah, ini kandungan kimia dari daun sambiloto atau kandungan yang memang ada pada daun sambiloto ini. Itu ada lakton ya, sebagai zat pahitnya. Terus ada flavonoid, ada tanin, alkana, ada keton, aldehid, dan mineral kalium. Kemudian ini ada manfaat dari daun sambiloto ya, sebagai penurun demam ya, atau bisa dikatakan sebagai antipiretik. Terus sebagai menguatkan daya tahan tubuh, gitu ya, biar sistem imunnya tetap stabil atau memang tetap bagus gitu sistem imunnya, sehingga nanti ketika ada misalnya mikroorganisme yang akan menempel pada tubuh, sistem imun bisa melawan si mikroorganisme tersebut gitu. Terus ada obat asam urat atau disebutnya hiperurisemia, obat diabetes mellitus, lalu ada obat hipertensi. Nah, itu adalah manfaat dari daun sambiloto. Jadi nggak cuman untuk sebagai antipiretik, tapi bisa juga untuk daya tahan tubuh ya. Seperti kalau misalnya obat kimianya kan vitamin ya, vitamin C gitu. Terus sebagai obat asam urat juga bisa, obat diabetes mellitus juga bisa, dan obat hipertensi juga bisa ya. Nah, untuk obat tradisional sendiri, dia memang efeknya itu nggak bisa langsung ada gitu. Jadi tidak bisa menghasilkan efek yang langsung. Jadi dia harus bertahap gitu. Tetapi dia digunakan jangka panjang pun nggak akan beresiko gitu. Artinya dia bagus untuk digunakan jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping gitu ya. Dan untuk obat tradisional sendiri, dia tidak boleh dicampur dengan bahan kimia. Misalnya nih, di pasaran terbukti obat tradisional mengandung bahan kimia gitu ya. Misalnya bahan yang terkandung itu sildenafil, dia terkandung pada obat tradisional gitu ya. Kalau sampai itu memang terjadi, itu akan mengakibatkan takikardi atau detak jantung lebih cepat dari keadaan normal. Dan jangka panjangnya bisa terjadi kanker. Nah, makanya kalau misalnya memang terbukti di pasaran obat tradisional itu mengandung bahan kimia, biasanya peredaran yang di pasaran langsung ditarik oleh BPOM. Seperti itu ya. Jadi obat tradisional itu murni diambilnya dari tanaman atau tumbuhan yang dapat dihasilkan sebagai obat, tetapi dia tidak boleh dicampur dengan bahan kimia karena nanti mengakibatkan takikardi. Seperti itu ya. Oke, ini cara pengolahan daun sambiloto ya. Jadi disiapkan 5-10 lembar daun sambilotonya, kemudian dicuci sampai bersih, kemudian nanti bisa direbus daunnya dengan menggunakan air 500 ml atau 1 gelas ya, secukupnya, nanti diperkirakan aja dengan bahannya atau daunnya. Direbusnya sampai 10-15 menit. Kemudian disaring air rebusan, kemudian bisa diminum sampai 1-2 kali dalam sehari selama demam gitu ya. Atau bisa juga misalnya nih, kita udah ngambil daun sambiloto, kemudian dicuci bersih dan di blender ya, biar jadi serbuk, kemudian nanti bisa dimasukin ke dalam cangkang kapsul, bisa seperti itu ya. Jika kalian misalnya punya cangkang kapsul yang kosong, bisa tuh dimasukin ke dalam cangkang kapsul. Tujuannya kan untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak ya, sehingga kan kalau bentuk sediaannya kapsul kan lebih enak gitu. Bisa seperti itu. Terus daun pegagan, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai antipiretik atau pereda demam ya. Ini yang diambil adalah daunnya, deskripsi tanamannya, kingdomnya masih sama ya, plante, divisinya Sparmotophyta, terus dia dari Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Umbelliferae, keluarganya dari Apiaceae, terus nama lainnya dia dari Centella asiatica. Jadi daun pegagan nama lainnya adalah Centella asiatica. Oke, lanjut ya. Nah, ini kandungan dari daun pegagan ya. Ada Asiaticosida, ada resin, tanin, lalu dia mengandung minyak atsiri, gliserida, asam oleat, linoleat, palmitat, dan stearat. Ini adalah kandungan yang didapatkan dari daun pegagan.
Oke, ini ada manfaat daun pegagan ya. Sebagai antipiretik atau pereda demam, diuretika. Jadi diuretika itu mengeluarkan air seni gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pasiennya udem, kan udem itu kan kelebihan cairan dalam tubuh ya, sehingga bengkak, terlihat bengkak, tapi bengkaknya bukan seperti daging, jadi seperti banyaknya cairan dalam tubuh. Nah, kemudian bisa menggunakan obat diuretika, dan untuk obat tradisionalnya bisa menggunakan daun pegagan nih, gitu, karena dia berfungsinya sebagai diuretika. Jadi nanti si air yang ada dalam tubuh ini dia bisa keluar melalui air seni atau misalnya keringat seperti itu. Terus kemudian sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Antiinflamasi sendiri ini adalah obat peradangan. Kayak cara pengolahannya masih sama ya. Jadi nanti bisa diambil 5-10 lembar daun pegagan, kemudian dicuci sampai bersih, dikeringkan, lalu direbus selama 10-15 menit, kemudian nanti disaring air rebusannya, kemudian nanti airnya bisa diminum 1-2 kali dalam sehari selama demam. Jadi pagi sama sore biasanya gitu ya. Nah, kalau mau dijadiin serbuk juga bisa ya. Nanti serbuknya di blender, itu daunnya di blender. Kemudian nanti ketika sudah menjadi serbuk, dia bisa dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, kemudian nanti bisa diminum. Gitu. Oke, terus ini ada kunyit ya. Jadi kunyit juga ternyata bisa digunakan sebagai antipiretik atau pereda demam. Nah, ini deskripsi tanamannya. Masih sama ya kingdomnya. Kalau misalnya keluarganya, dia berasalnya dari Zingiberaceae. Terus nama lain dari kunyit itu adalah Curcuma domestica. Ya, biasanya anak farmasi udah pada hafal nih nama lain dari tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Oke, ini ada kandungan yang terdapat pada kunyit. Ini ada kurkumin, ada minyak atsiri 2-5%, kemudian ada kurkumol, ada pati, tanin, dan damar. Nah, khasiat dari kunyit sebagai antipiretik, melancarkan peredaran darah, antiinflamasi, dan antibakteri. Gitu ya. Nah, cara pengolahannya juga masih sama ya, seperti daun pegagan dan daun sambiloto ya. Jadi disiapkan daunnya, kunyitnya 5-10 batang kunyit. Kemudian nanti bisa dicuci bersih, diparut kunyitnya sampai halus. Hasil parutan nanti diperas lalu disaring, kemudian dapat dikonsumsi dengan menambahkan air pada hasil perasan kunyit. Atau bisa juga nih kunyit ditambah dengan gula merah ya. Jadi kan kalau misalnya kunyit aja kan memang pahit gitu ya. Jadi bisa ditambahkan dengan gula merah nanti pada saat direbus, misalnya sudah diparut nih ya, diparut, kemudian nanti direbus bisa ditambahkan gula merah atau gula putih secukupnya aja untuk perasa panisnya aja gitu. Bisa seperti itu. Kemudian nanti diminum setiap pagi dan sore. Nah, kemudian bawang merah ya, bawang merah juga bisa dimanfaatkan sebagai antipiretik atau pereda demam. Dia keluarganya dari Liliaceae dan nama lain dari bawang merah itu adalah Allium ascalonicum. Ya. Kandungan yang terdapat pada bawang merah itu ada alisin dan aliin, flavonoid, kalium, pektin, tripropanol, sulfoksida. Nah, biasanya untuk bawang merah sendiri ya, biasanya kan kalau misalnya nih anak kecil nih masuk angin, biasanya suka dikerik tuh pakai bawang merah, kemudian ditambahkan dengan minyak gitu ya. Karena kan khasiatnya memang sebagai antipiretik dan untuk melancarkan pernapasan. Gitu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi bawang merah dibalurin ke tubuhnya, kemudian nanti didiamkan 5-10 menit. Oke, ini cara pengolahannya juga bisa seperti disiapkan bawang merahnya 2-4 siung, kemudian dikupas, lalu diparut bawangnya, hasil parutan dibalurkan pada permukaan kulit ya. Atau bisa juga sambil hasil parutan itu sambil dikerikin gitu ya ke anaknya, takutnya kan memang masuk angin atau kembung perutnya, bisa menggunakan bawang merah.
Oke, sekian dari presentasi ini. Ada yang mau ditanyakan tentang tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai antipiretik? Terima kasih Bu Nur Ainon atas materinya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, siapa nih yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Bagi Ibu, peserta yang oh, ada siapa? saya perkenalkan, saya Yuli Dwi Rastiana dari kelas 10B Asisten Keperawatan ingin bertanya. Iya, Yuli. Untuk obat yang tadi, yang paracetamol, Iya. ya Ibu maaf jaringannya terputus. Tadi pertanyaan saya yaitu paracetamol, ibuprofen, sama aspirin itu untuk umur berapa ya Ibu ya? Kalau untuk paracetamol sendiri kan sediaannya banyak ya. Ada yang bentuk sediaannya sirup gitu ya, ada yang bentuk sediaannya tablet, infus gitu. Nah, kalau paracetamol sendiri kan bisa juga untuk usia 1 tahun juga sudah bisa ya, nanti diperkirakan saja dosisnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ada juga infus yang dari rektal ya, biasanya kalau memang demamnya sudah tinggi atau sudah lebih dari 38 derajat Celcius, biasanya kan anak tidak bisa menahan suhu panas ya, karena nantinya bisa mengakibatkan kejang, sehingga misalnya suhu tubuhnya sudah 38, biasanya langsung diberikan antipiretik gitu, karena untuk menghindari kejang tersebut gitu. Sudah, Ibu? Ya, sudah. Nah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Makasih juga Yuli udah ngasih pertanyaan. Kayaknya untuk satu pertanyaan kurang deh. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, atau Lumayan saya loh yang dapat bertanya nanti door ya, saya prize. sebutin namanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Saya Bu mau nanya Bu. Ya, silakan. Saya Bu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Sutriasi dari kelas 10B Farmasi Klinis. Ibu, maaf aku mau bertanya. Untuk pengobatan demam campak pada bayi, itu obat yang pantas untuk diberikan apa ya, Bu? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Ya, maaf sebelumnya izin bertanya. Saya Reza dari 12B Keperawatan. Mau bertanya, itu buat yang tanaman obat yang tadi tuh bisa dipakai semua kalangan atau nggak boleh buat anak kecil atau gimana, Bu? Obat yang tadi? Iya, yang tadi apa? Daun pegangan. Pegagan? Ya, itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi apa sudah cukup? Ayo, ada lagi nggak? Dibuka untuk umum juga loh. Yang dari luar juga boleh bertanya nih buat nambah wawasan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Adi. Saya ingin bertanya, Bu, boleh? Ya. Jika ada anak kecil yang kejang-kejang, tapi belum ada obatnya atau obatnya belum ada, sebelum itu harus diapakan, Bu? Oke. Makasih, Bu. Maaf, Adi dari mana? Adi belum ngasih tahu nih. Adi umur berapa? Alamatnya dari mana?
Saya dari sekolahan Hidayatul Ikhwan Tenjo Bogor, sekolah umum. Saya umur 17, kelas 11. Oh, oke. Hai Adi. Iya, Kak. Hai, Kak. Yaudah ya, dijawab dulu tadi ya. Tadi kan ada yang bertanya, campak pada bayi, obat yang aman untuk bayi itu apa ya? Jadi kan campak itu disebabkan adanya infeksi bakteri, ya. Infeksi bakteri, jadi si bakteri ini, dia mengenai kulit gitu ya, bisa seluruh badan gitu ya, atau misalnya beberapa permukaan kulit aja di tangan, atau misalnya di kaki. Tapi biasanya kalau untuk campak pada bayi, biasanya seluruh badan kena ya, jadi kayak apa ya, bintik-bintik merah gitu ya, seperti itu. Dia karena adanya infeksi bakteri dan virus. Nah, kalau untuk bayi sendiri, biasanya kan memang dia akan menimbulkan reaksi panas ya. Nah, untuk obatnya, kalau dari obat tradisional sendiri, dia bisa menggunakan daun pegagan. Kalau kita lihat kan, daun pegagan tadi bisa sebagai antibakteri. Ya. Kemudian nanti si antibakteri tersebut itu, dia akan dilawan oleh kandungan yang terdapat pada si daun pegagan sendiri. Tadi kan kandungan yang terdapat pada daun pegagan itu kan ada tanin ya, dan minyak atsiri. Nah, dia sangat efektif sekali untuk melawan si antibakteri dan virus pada penyakit campak ini gitu. Bisa misalnya nih daun pegagan ini di blender ya, kemudian bisa ditambahkan dengan minyak ya atau oil, kemudian nanti dibalurkan tuh kepada permukaan badan, dioles tipis-tipis gitu. Biasanya 3-5 hari kalau misal memang campaknya atau si bakterinya itu sudah keluar semua, nanti demamnya juga akan reda gitu. Itu aman sekali untuk bayi seperti itu. Jadi cukup dibalurkan aja daun pegagannya kepada permukaan tubuh ya, sehari 2 kali, kemudian nanti juga ketika si bakteri atau virusnya itu sudah keluar semua dalam tubuh, nanti demamnya juga akan reda, seperti itu. Karena kan memang efek dari obat tradisional kan lama ya, nggak seperti obat kimia gitu. Jadi memang harus sabar, tetapi kan obat tradisional ini memang aman sekali gitu kan. Karena dia tidak mengandung bahan kimia gitu. Tapi kan kalau memang obat kimia atau obat yang terdapat di apotek itu kan terbuatnya dari bahan kimia ya. Sehingga yang kita tahu kan obat dari bahan kimia itu jika dikonsumsi jangka panjang juga nggak bagus ya untuk organ tubuh. Pasti juga akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau efek samping gitu. Jadi memang kelemahan dari obat tradisional sendiri, efeknya itu lama, tetapi dia mempunyai keunggulan itu aman dikonsumsi untuk tubuh dalam jangka panjang. Gitu. Jadi nanti daun pegagan ini bisa dibalurkan ke seluruh tubuh, kemudian nanti juga akan reda sendiri. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terus tadi pertanyaan dari Adi ya? Iya, Bu. Ya, pertanyaan dari Adi. Katanya obat ini bisa nggak untuk digunakan ke semua usia ya? Maaf, Bu, itu bukan pertanyaan dari Adi. Oh, pertanyaan dari siapa itu ya? Kak Reza, Bu. Oh, dari Kak Reza, oke. Tadi pertanyaan seperti itu ya, jadi obat sebagai antipiretik ini bisa nggak sih untuk semua kalangan usia? Seperti itu? Iya, Bu. Oke. Bisa ya, kalau misalnya memang nih, ada pasien ini demam gitu, kemudian kalau tidak diberikan antipiretik, ditakutkan demamnya semakin tinggi, gitu ya, itu kan sangat bahaya ya, nanti takutnya stip. Nah, kemudian bisa langsung diberikan obat antipiretik, dia cocok untuk semua jenis usia. Mulai dari usia bayi baru lahir pun demam pun biasanya langsung diberikan obat gitu. Karena kan apalagi anak kecil, kalau misalnya demam dan dibiarkan takutnya kejang, dan kalau sudah kejang dikhawatirkan pembuluh darahnya pecah. Seperti itu ya. Jadi obat antipiretik ini itu kan ada bentuk sediaannya ya, ada yang bentuknya rektal,
ada yang oral ya. Jadi kalau rektal itu tidak melalui saluran pencernaan gitu ya. Kalau misalnya oral dia kan melalui saluran pencernaan gitu. Banyak ya, ada yang melalui infusan juga ada gitu. Terus obat tradisionalnya juga ada yang memang aman dikonsumsi dalam jangka panjang gitu. Jadi dia cocok untuk semua jenis usia yang memang mengalami demam gitu. Nanti diperkirakan aja dengan bentuk sediaannya sama dosisnya. Misalnya nih kalau lansia, wah kayaknya kalau lansia kan kemampuan imunnya sudah mulai menurun nih, sehingga kalau misalnya diberikan tablet takutnya sulit untuk menelan. Jadi kita berikannya dalam bentuk sediaan sirup atau obat tradisional yang memang aman deh untuk lansia, obat tradisional tuh gitu. Nah itu bisa dengan ramuan tadi daun pegagan atau daun sambiloto ya, itu rutin aja deh setiap hari. Terus seharinya itu 2 kali gitu dalam rebusan. Itu aman banget gitu untuk organ tubuh gitu kalau obat tradisional tuh gitu. Kalau misalnya obat kimia sendiri ya, yang kita tahu kan paracetamol ya. Paracetamol kan bisa merusak organ hati gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya penyakit liver, dia tidak diberikan paracetamol gitu karena nanti akan memperburuk keadaan pasien. Jadi biasanya dianjurkan untuk konsumsi obat tradisional aja yang memang nantinya aman gitu untuk organ tubuh gitu. Seperti itu. Ya, jadi antipiretik itu cocok digunakan untuk semua jenis usia. Nanti diperkirakan aja bentuk sediaannya sama nanti dosisnya gitu ya. Kayak seperti itu Adi. Siapa? Reza ya? Gimana Reza? Udah Bu, makasih Bu. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan Adi, gimana ya pertanyaan Adi tadi? Bisa diulang Adi? Iya Bu, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau ada seorang anak kecil yang mengalami kejang-kejang, tidak ada obatnya, di bagaimana itu caranya? Memang ini terjadi, kamu pernah nggak melihat misalnya anak kecil atau memang pasien kejang, tapi dia tidak diberikan obat? Pernah nggak kamu melihat seperti kejadian itu? Atau memang sebelumnya kamu belum pernah gitu melihat kejadian ini? Ada Bu, pernah. Ada. Ada. Usianya berapa tahun? 2020 kemarin Bu. Gimana? 2020 kemarin. Enggak, usia pasiennya berapa tahun? Usia pasiennya sekitar 5 sampai 6 tahun. Oke. Nah, kalau untuk kejang sendiri, dia kan kondisi emergensi ya, jadi kondisi darurat yang harus segera diberikan obat atau harus segera ditangani. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada obatnya. Obat kejang sendiri ada banyak ya, dari golongan karbamazepin, dia ada diazepam, amitriptilin, dan yang aman untuk anak kecil itu adalah oxcarbamazepin, ya, gitu. Dia kan obat kejangnya bukan, jadi kejang itu kan disebabkan karena suhu panas ya, suhu panas yang memang udah sangat tinggi, tapi dibiarkan. Kemudian jika si pasien ini tidak kuat lagi dalam menahan suhu panas, dia akan menjadi kejang. Nah, kalau sudah kejang, dia tidak mempan lagi jika diberikan antipiretik, sehingga harus diberikan obat anti kejang gitu. Nah, obat anti kejang sendiri yang tadi Bu sudah jelaskan ya, itu ada dari golongan karbamazepin, itu ada diazepam, amitriptilin, oxcarbamazepin, sama vigabatrin. Dan yang aman untuk anak kecil atau usia kurang dari 12 tahun itu bisa diberikan vigabatrin dan oxcarbamazepin. Dia aman sekali untuk anak di bawah 12 tahun. Gitu. Mesti kok mandang fisik, mandang jabatan dong. Jadi biasanya obat kejang sendiri nggak diberikan oral ya, dia langsung diberikan injeksi atau suntikan agar efek yang dihasilkannya pun cepat gitu. Gitu sih. Karena kalau misalnya dia kan emang berasal dari panas ya atau berasalnya dari demam, kemudian demamnya nggak diobatin, dia malah menjadi kejang. Nah, kalau sudah kejang tersebut, dia sudah tidak mempan lagi atau sudah tidak ampuh lagi menggunakan si antipiretik.
Jadi harus diobatin dulu nih si kejangnya gitu, biar jangan sampai pembuluh darahnya pecah atau memang sarafnya kena gitu. Kalau sarafnya sudah kena itu kan bahaya ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada obat. Ya, jadi pasti ada obatnya. Jadi kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu, langsung aja gitu dibawa ke rumah sakit biar langsung mendapat pertolongan pertama. Karena kalau misalnya kejang dan pertolongannya juga lama ya, nah nanti si sarafnya ini kena gitu. Kalau sarafnya sudah kena, bisa jadi memang ada sel saraf yang memang terputus atau mati. Jadi nanti sebagian sel saraf tersebut tidak berfungsi lagi atau tidak dapat memberikan respon yang baik untuk tubuh. Pernah ada kasus ya, tetangga ya, dia kejang, anak kecil kejang, kemudian karena panik gitu ya, jadi telat dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai di rumah sakit si anak udah nggak bisa apa-apa gitu, dia sudah tidak bisa memberikan respon. Bahkan untuk menggerakkan tangannya pun sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti mayat hidup gitu, seperti itu. Karena memang sel sarafnya sudah terputus gitu akibat kejang yang tadi gitu. Jadi memang harus segera diberi pertolongan pertama gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada obatnya untuk kejang gitu. Pasti ada. Karena dia kondisi emergensi atau kondisi darurat. Tapi nanti bisa disesuaikan kembali dosisnya gitu ya. Terus tadi kan obat yang aman untuk usia kurang dari 12 tahun itu obat apa aja gitu. Oke Adi, gimana Adi? Iya, sudah. Ya, jadi kalian harus tahu nih ya, obat antipiretik itu ada yang memang dari bahan kimia ya. Kalau dari bahan kimia kan yang tersedia di apotik tuh, memang dia keuntungannya itu memberikan efek yang cepat. Jadi kalau misalnya kita habis minum paracetamol, memang 5-10 menit sudah bisa memberikan efek gitu ya. Tetapi kan jangka panjangnya dia mempunyai efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Dia bisa merusak organ hati. Jadi kalau ada yang punya penyakit liver atau punya penyakit hati, dia tidak disarankan menggunakan antipiretik paracetamol. Gitu ya. Nah, balik lagi ke obat tradisional atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Gitu ya. Nah, dia ini memang kelemahannya, jadi efek yang ditimbulkannya itu nggak secara langsung bertahap, tetapi dia aman untuk organ tubuh, sangat aman gitu. Asalkan si obat tradisional ini tidak dicampur dengan bahan kimia. Pernah ada kasus ya di pasaran, karena mungkin pengen menghasilkan efek yang cepat dari obat tradisional, jadi dia dicampur dengan bahan kimia gitu. Sehingga menjadi takikardi atau detak jantungnya berdetak lebih cepat dari keadaan normal. Itu kan sangat bahaya gitu. Jadi memang obat tradisional itu sama sekali nggak boleh dicampur dengan bahan kimia obat atau BKO. Jadi obat tradisional tidak boleh mengandung BKO gitu, atau bahan kimia obat, karena bisa menyebabkan takikardi atau jangka panjangnya menyebabkan kanker gitu. Jadi obat tradisional ini memang harus sabar gitu, tetapi kan memang efeknya itu sangat aman sekali untuk organ tubuh, dia nggak akan merusak organ tubuh yang lainnya. Tapi memang harus rutin aja gitu, seperti itu ya. Apalagi kan kalian anak farmasi ini nantinya nih ya, apalagi anak farmasi, kalian memang mengerti tentang obat, jadi harus tahu juga obat yang aman gitu. Itu obat apa gitu, seperti itu ya. Terus kalau obat tradisional memang dia alami dari tumbuhan, tapi memang efeknya tidak cepat, jadi memang harus rutin dan harus sabar aja gitu. Yang penting kita yakin, insya Allah nanti juga sembuh, seperti itu. Sudah Ibu? Oke, ya sudah. Gimana nih? Masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada, saya mau nanya. Tunggu dulu, siapa lagi nih? Selain Saya kakak. mau nanya nih dari umum. Oh ya, ayo siapa lagi? Ada 2 nih, ayo tambah lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada nih. Ya udah, dari Kak Sabrina dulu ya. Nanti baru dari Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia dari kelas 11 Aku Perawatan. Di sini saya mau bertanya.
saya izin mau bertanya. Jadi begini Bu, sebelumnya Ibu tadi kan menjelaskan kalau obat yang terbuat dari bahan kimia itu mempunyai respon cepat, tetapi memiliki efek samping. Nah, efek sampingnya itu seperti apa saja Bu, selain merusak organ tubuh? Apa penyakitnya semakin parah atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Sekian. Oke, ada lagi? Bayu gimana? Mau nanya? Ya Bu, Ya. saya mau bertanya. Kenalin diri dulu dong. Sebenarnya, perkenalkan nama saya Bayu Haji. Saya salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Tangerang. Saya semester 1. Saya ingin bertanya. Ini pertanyaan yang mungkin yang sering ditanyain sama ibu-ibu istilahnya. Mengapa sih ada obat yang diminum sebelum makan dan ada pula yang setelah makan gitu? Itu pertanyaannya. Oke, ada lagi? Bu Ainun silakan untuk menjawab. Oke. Untuk Sabrina ya, Sabrina dari kelas 11A keperawatan ya, tadi bertanya, responnya cepat gitu, tetapi dia menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau disebutnya efek samping gitu. Apa semua obat menimbulkan efek samping gitu kan? Nah, itu hanya obat kimia ya, obat yang mengandung bahan kimia atau obat yang ada di apotek. Memang tidak semua manusia gitu ya, atau tidak semua pasien akan menimbulkan efek samping. Tergantung dari sistem imunnya. Kalau misalnya keadaan kita lagi sakit, sudah pasti sistem imun kita kan sedang ngedrop ya, atau sedang lemah, sehingga kita tidak bisa melawan tuh si mikroorganisme gitu. Nah, sehingga kalau diberikan obat, memang dia langsung berikatan dengan reseptor, kemudian reseptor bekerja pada tempatnya, dan langsung memberikan efek yang diinginkan. Tetapi, di sisi lain, ada memang sebagian zat kimia yang merusak organ tubuh yang lainnya, gitu. Tapi memang tidak dirasakannya langsung gitu kan. Tetapi lambat laun dia akan menurunkan kemampuan dari organ tubuh seperti itu. Jadi balik lagi ke sistem imunnya gitu. Kalau sistem imunnya memang rendah, dia langsung bisa memberikan efek yang tidak diinginkan juga gitu. Kayak misalnya obat ibuprofen gitu ya. Ibuprofen sendiri kan sama ya, efek sampingnya itu mual, muntah gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sistem imun kitanya memang stabil, dia tidak akan menimbulkan efek samping, paling hanya sekedar enek gitu kan, atau mual aja gitu, tapi 5-10 menit juga sudah hilang gitu. Tetapi jangka panjangnya nanti dia akan merusak tuh si organ pencernaan seperti itu. Itu memang tidak baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang, itulah bahan kimia gitu. Jadi tergantung dari sistem imunnya masing-masing gitu. Kalau misalnya sistem imunnya lagi di bawah gitu ya, atau lagi drop, dia bisa juga menimbulkan efek yang tidak diinginkannya langsung gitu. Seperti itu. Kayak paracetamol sendiri ya tadi kan ya, dia tidak untuk penyakit liver atau orang dengan gangguan hati. Jadi kalau ada gangguan hati, misalnya nih ada pasien dia punya penyakit liver, kemudian dia demam, jadi diberikannya ibuprofen seperti itu. Hindari penggunaan paracetamol. Gitu ya, karena sudah pasti dia akan memperburuk keadaan pasien. Gitu. Jadi nggak semua memberikan efek yang tidak diinginkan itu secara langsung. Tapi kalau digunakan jangka panjang, ya dia tidak bagus juga gitu untuk organ tubuh. Gitu. Nah, untuk paracetamol sendiri ya, dia efek sampingnya kan kontraindikasi pada gangguan hati, mual, muntah, diare, seperti itu ya. Terus juga ibuprofen juga sama, ya, mual, muntah gitu ya. Terus kalau misalnya aspirin, kan aspirin dengan dosis 500 mg dia berfungsinya sebagai antipiretik ya, atau sebagai penurun demam. Nah, kalau misalnya sistem imunnya kita lagi nggak bagus, dia bisa menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, kejang perut, gitu bisa. Itu efek yang ditimbulkan dari obat aspirin. Gitu. Atau misalnya nih digunakan secara terus-menerus atau jangka panjang, dia terjadi pendarahan pada otak. Gitu. Karena kan dia dengan dosis 75 sampai 100 mg aja dia sebagai pengencer darah gitu.
apalagi kalau digunakannya terus jangka panjang gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan pendarahan di otak gitu. Makanya obat antipiretik ini ya, kalau untuk bahan kimia, kalau misalnya sudah tidak demam, obatnya sudah tidak digunakan lagi gitu. Karena untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan tersebut gitu ya. Makanya gunakan pada saat demam aja. Kalau sudah tidak demam ya obatnya di stop gitu. Beda sama obat tradisional. Obat tradisional mah aman-aman aja untuk tubuh selagi dia tidak mengandung bahan kimia gitu. Dia tidak akan merusak organ tubuh yang lainnya gitu. Asalkan dia tidak mengandung bahan kimia gitu. Gitu ya. Gimana Sabrina? Berarti kalau digunakan dalam jangka panjang, terus digunakan dalam jangka panjang nih, efeknya akan fatal ya Bu? Seperti tadi ada pendarahan di otak. Iya, dia tidak boleh. Karena kan setiap obat atau masing-masing obat, dia punya zat kimia ya, atau struktur kimia. Jadi misalnya nih paracetamol, dia bahan aktif atau zat kimianya ini apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita cari tahu atau berdasarkan literatur ya, berdasarkan jurnal, dia ini kan bahan kimianya kan acetaminophen ya. Acetaminophen sendiri dia bisa merusak organ hati. Jadi nggak bagus juga kalau dikonsumsi terus-menerus. Jadi dikonsumsi pada saat dibutuhkan aja, pada saat demam aja nih, dia baru dikonsumsi. Kalau misalnya sudah tidak demam, ya udah obatnya di stop gitu. Karena untuk menghindari efek jangka panjang yang tidak diinginkan tersebut gitu. Itulah bahan kimia. Jadi gunakanlah pada saat dibutuhkan gitu. Baik Bu, terima kasih Bu, jawabannya sangat membantu Bu. Oke, lanjut Bayu ya. Bayu ya. Oke, Bayu. Mengapa sih ada obat yang digunakannya itu sebelum makan, sesudah makan, atau bersama makan? Ada juga ya obat yang digunakannya bersama suapan pertama pada saat makan. Nah, karena itu memang ini juga berdasarkan jurnal atau literatur. Jadi kan sebelum obat ini dipasarkan, atau sebelum obatnya memang terjual di masyarakat, jadi obatnya ini sudah diuji dulu gitu ya, uji klinik namanya ya. Jadi uji praklinik itu uji ke binatang dulu gitu ya. Kalau memang di binatang tersebut bisa membuktikan bagus atau tidaknya, kemudian diujikan ke manusia. Nah, kita bisa melihat tuh, oh obat ini tuh amannya sebelum makan gitu. Kayak misalnya obat simetidin. Dia kan obat untuk lambung ya, untuk lambung. Kemudian dia sebagai pelindung mukosa lambung gitu. Jadi kalau kan jadi lambungnya itu kan rusak ya, lambungnya itu rusak. Nah, jadi dia bagus banget dikonsumsinya itu sebelum makan karena untuk melapisi lambung. Ketika nanti dimasukkan makanan, dia tidak akan merusak tuh si lambung yang luka tersebut karena dia sudah dilapisi gitu. Jadi lambungnya itu sudah dilapisi. Mukosa lambungnya itu sudah dilapisi oleh adanya si zat dari simetidin. Sehingga ketika sudah makan, kita tidak akan merasa mual lagi karena si lambung kita tuh sudah dilapisi gitu oleh zat dari simetidin gitu. Nah, itulah fungsinya gitu. Kenapa obat tersebut tuh efektif digunakan sebelum makan gitu. Karena memang misalnya kayak tadi obat simetidin itu kan sebagai pelindung mukosa ya, pelindung mukosa lambung. Jadi dia bagus banget dikonsumsinya sebelum makan karena untuk tidak terjadinya iritasi gitu ya, atau tidak terjadinya luka pada lambung ketika dimasukkan oleh makanan gitu. Ya makanya kalau misalnya yang sakit lambung gitu atau sakit emah ya, dia kan dianjurkan untuk makan makanan yang lembut ya, bukan makanan yang keras gitu, karena untuk menghindari si lambung ini menjadi luka gitu, menjadi lukanya ini tambah parah gitu. Jadi maka dianjurkan untuk makan bubur gitu ya, atau makan yang halus-halus karena tidak jangan sampai gitu si lambungnya bertambah parah nih lukanya gitu, seperti itu. Terus ada juga obat yang dikonsumsi bersama makanan, contohnya kayak obat diabetes ya, contoh obat diabetes. Obat diabetes juga ada yang digunakannya sebelum makan, sesudah makan, dan ada bersama makan gitu. Kalau yang bersama makan itu adalah obat akarbos ya, akarbosa biasanya, akarbos. Nah, dia itu tidak efektif digunakan sebelum makan karena dia di metabolismenya bersama makan. Jadi obat itu akan bereaksi ketika bersama makanan gitu. Jadi setelah suapan pertama minum obat,
gitu. Dia sangat efektif sekali langsung bekerja pada reseptornya gitu, langsung bekerja pada tempat kerjanya sehingga bisa memberikan efek nantinya gitu. Kalau misalnya dia dikonsumsinya sebelum makan ya, jadi udah dia obatnya hanya lewat aja, tidak akan berikatan dengan reseptor sehingga tidak akan memberikan efek karena dia tidak dimetabolisme tuh dalam tubuh gitu. Jadi ya udah kita minum obat tapi udah hanya sekedar lewat aja nih obat gitu. Dia tidak akan berikatan dengan reseptor gitu. Seperti itu. Dan tidak bisa kalau obat tidak berikatan dengan reseptor, dia tidak akan bisa memberikan efek. Jadi gimana ya? Ya udah gitu. Misalnya demam, masih demam aja gitu, kok demamnya nggak turun-turun gitu kan. Ya karena memang obat itu sebaiknya digunakan sudah makan, misalnya seperti itu. Terus kayak misalnya obat paracetamol ya, obat antipiretik. Nah, obat antipiretik itu kan sesudah makan ya, karena kalau kita lihat dari efek sampingnya, dia diare gitu ya, mual, muntah. Nah, jadi kalau misalnya dikonsumsinya sebelum makan, dia akan menimbulkan efek mual, muntah, atau malah jadi enak kok perutnya enak banget ya, seperti asam lambung naik gitu kan. Nah, makanya obat itu bagusnya digunakan sesudah makan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu. Karena si obat antipiretik ini bagus banget diabsorpsi, didistribusi di metabolisme gitu ya oleh organ bersama dengan makan gitu. Jadi makan dulu, diisi dulu nih perutnya, kemudian dia diberikan obat, kemudian nanti si zatnya ini dia akan dibawa oleh reseptor, dibawa ke tempat kerjanya, kemudian dia bisa memberikan efek. Tapi kalau misalnya memang anjurannya sebelum makan, tapi digunakannya sebelum makan, ya udah gitu. Jadi obatnya hanya lewat aja, dia tidak akan berikatan dengan reseptor. Jadi tergantung si metabolisme tubuhnya nih gitu. Si metabolisme dari obatnya dia bagusnya tuh sesudah apa sebelum gitu. Gitu sih. Karena itu kan sudah ada dari sananya gitu ya, berdasarkan penelitian gitu. Jadi sudah terbukti penelitian ini memang obat ini tuh aman digunakannya sebelum makan. Karena apa gitu kan? Oh, karena alasannya seperti ini gitu. Kalau misalnya dia digunakannya sesudah makan, alasannya seperti ini gitu. Tergantung dari obatnya sendiri, obat apa nih gitu. Kalau misalnya obat lambung, memang kan obat lambung itu aman banget gitu ya, efektif banget jika keadaan perut itu kosong gitu. Jadi pada saat perutnya kosong gitu ya, dia dilapisi dulu nih gitu dengan adanya zat dari obat lambung itu. Gitu. Kemudian agar nantinya dia makan, dia tidak akan mengiritasi atau membuat luka pada mukosa lambung. Gitu. Gimana Bu, sudah? Oke, sudah. Gimana Bayu? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Udah puas-puas. Sudah Ibu. Oke. Baik. Terima kasih kepada Kak Sabrina dan Kak Bayu serta Bu Ainun yang telah memberikan pertanyaan dan telah menjawab serta memberikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ainun bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Kayaknya pada ini deh, pada ngantuk kan di rumah, terus pada lapar juga. Sebelum menuju ke acara akhir, gimana kalau kita yel-yel dulu lagi nih? Setuju nggak? Setuju. Masih ingat kan? Ayo dibuka dulu dong kameranya. Ayo kameranya dibuka, tunjukin muka cantik kalian, muka gantengnya. Mana nih?
Oke, Ayo kepada teman-teman semua, teman-teman. ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Maaf Ibu, sebelumnya untuk sesi tanya jawab kali ini sudah ditutup. Oh, Lupa sudah bilang. gitu. Oke. Ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung chat aja ya. Gitu. Karena sesi tanya jawabnya sudah cukup katanya. Oke, dilanjut dengan moderator. Ayo, mana lagi nih peserta? Disilakan untuk mengaktifkan kamera. Kayaknya pada masih tidur kali ya. Nah, kita lanjut aja ya. Kalau misalkan saya bilang SMK Yarsi Medika, Jaya juara. Kalau misalkan saya bilang PBL, pinter banget loh. Pakai tangan ya, oke? Kita mulai ya. SMK Yarsi Medika, Jaya juara. PBL, pinter banget loh. Pinter banget Tangan loh. semuanya. Baiklah, sepertinya waktunya juga sudah mau habis. Saya sebagai moderator undur diri. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada salah ucap, mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siswa Erik Burhan yang telah memandu acara dengan sangat hikmat dan asik juga ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nur Ainun yang sudah memberikan ilmunya. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kita semua menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk selanjutnya adalah sesi pemotretan. Dimohon kepada rekan-rekan seminar untuk mengaktifkan kamera dikarenakan akan ada pengambilan dokumentasi. Boleh sekali lagi saya ingatkan kepada peserta seminar diharapkan untuk mengaktifkan kamera dikarenakan ada sesi dokumentasi. Silahkan. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, untuk pertama kita gaya formal dulu ya. Boleh senyum. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya? 1. Boleh gaya bebas? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Untuk acara berikutnya adalah acara penutup. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sampeno Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Yarsi Medika, kepada Ibu Ardiana Sari selaku Kepala Kaprodi Jurusan Farmasi Klinis, kepada Ibu Agil Restudiarti selaku Wali Kelas 10 A Farmasi beserta guru dan staf-staf yang telah mengikuti acara seminar pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang diperkenankan. Sekian, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainun, Bu Agil.
Halo Bu Ari. Ya, terima kasih semuanya, Bu Ainun. Ya, makasih Bu Ari. Makasih Bu Ari, makasih Bu Ainun. Boleh live Bu Ainun, silakan kalau mau live. Mohon izin keluar ya Bu. Pembagian sertifikat bisa Ya, ditunggu terima kasih. kurang lebih 3 hari. Kok gue mayang. Halo, Dedenya ganteng deh. Ya dong. Bawa dong, bawa ke sini. pembagian sertifikat bisa ditunggu. Dadah Ibu, dadah semua. Selamat ya. Selamat ya, kelas 10A sudah seminar. Ya, Ibu, makasih juga atas bimbingannya. Itu ada temen aku tuh, hai Dina. Ada Najwa enggak? Hai Najwa. Nelly belum keluar. Dadah. 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 Lucu. Ya, dia namanya siapa? Ya, yang ini Dilan. Ada dua lucu semua. Ya, Ibu, makasih juga atas